Halo sahabat Wibu, gimana kabarnya? Semoga pada sehat. Hari ini Kak Ray akan melanjutkan cerita alur anime yang berjudul Serai Gensouki, Spirit Chronicle. Spoiler warning bagi yang belum menonton animenya, karena konten kali ini full spoiler, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebelum ke videonya, kalian bayar tiket menonton dengan cara like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Sepertinya Ryo mendapatkan serangan dari beberapa orang, penglihatannya lumpuh karena tadi terkena serangan. Untuk merasakan keberadaan musuhnya, Ryo menggunakan teknik spirit, Ryo pun dapat menyerang balik. Ryo bertanya apa mereka adalah Ajin, dan mengajak mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Namun dengan syarat agar Ryo berhenti memanggil mereka dengan sebutan Ajin, Ryo pun meminta maaf atas perkataannya tadi. Namun situasi kembali panas setelah Orphea dan Alma menemukan Latifah yang sedang tertidur. Mereka beranggapan bahwa Latifah tak sadarkan diri karena teknik spirit. Mendengar hal itu, Uzuma langsung menyerang Ryo. Ryo berusaha untuk bisa berbicara dengan mereka tanpa kekerasan, dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Mereka menganggap Ryo adalah penculik. Mereka membuat Ryo terpojok dan mendapatkan serangan hingga tak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, ada yang memanggil Ryo dengan sebutan Haruto. Rupanya dia adalah roh spirit yang berwujud manusia. Setelah roh itu menjelaskan bahwa dia terhubung dengan Haruto, dia pun menghilang. Ryo pun kembali sadar, mendapati dirinya terikat. Setelah beberapa saat Latifah datang dan memeluk Ryo, disusul oleh tetua. Dia meminta maaf kepada Ryo, karena perlakuan anak didiknya. Setelah itu mereka meminta maaf karena telah menyerang Ryo. Setelah kesalahpahaman itu selesai, Ryo dibebaskan dari borgol. Tetua itu meminta Ryo beristirahat untuk menemui tetua yang lain besok pagi. Keesokan paginya, Ryo berangkat untuk menemui tetua yang lain. Di tengah berjalan Ryo kagum dengan pohon besar yang ada di tengah hutan. Tetua itu menjelaskan pohon itu adalah tempat tinggal roh spirit agung yang bernama Dreyas. Pohon itu dilindungi oleh penghalang ilusi tingkat tinggi. Setelah mereka sampai di ruang pertemuan, Ryo disambut oleh para tetua. Ada 3 tetua. Yang pertama bernama Sildora, seorang elf. Yang kedua bernama Dominic, seorang dwarf, dan yang terakhir bernama Ursula, seorang manusia setengah hewan. Setelah memperkenalkan diri, mereka mulai membahas tentang kesalahpahaman tadi malam dan juga tentang Ryo yang telah menyelamatkan Latifah dari perbudakan. Mereka minta maaf sekaligus berterima kasih. Ryo menerima permintaan maaf mereka. Ryo juga meminta maaf karena telah memasuki wilayah mereka tanpa izin. Untuk menebus kesalahan mereka, mereka mengizinkan Ryo untuk meminta apapun dari mereka sebagai tanda maaf. Ryo meminta agar Latifah bisa hidup bersama mereka, karena Ryo tidak ingin membahayakan Latifah saat melanjutkan perjalanan ke Yagumo. Para tetua setuju akan hal itu, namun demi kebaikan Latifah, Ryo harus tinggal di desa untuk sementara waktu. Setelah urusan mereka selesai, Dreyas memunculkan diri di hadapan mereka. Dia mempunyai urusan dengan Ryo. Dreyas merasakan adanya kekuatan spirit meskipun keberadaannya sangat lemah. Setelah memeriksa lebih dalam, Dreyas kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ryo dan menemukan roh spirit yang berbentuk manusia yang tertidur di dalam diri Ryo. Dreyas menjelaskan, spirit yang bisa berbentuk manusia adalah spirit kelas tertinggi kedua atau lebih. Setelah mendengar hal itu, para tetua bingung bagaimana cara memperlakukan Ryo ke depannya, karena Ryo sudah seperti orang suci bagi mereka. Setelah itu Ryo menuju ke rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya sementara waktu. Di sana Ryo disambut oleh Latifah. Mereka pun makan siang bersama. Setelah makan siang, Ryo ditemui oleh Ursula. Dia menjelaskan agar Latifah terbiasa tanpa Ryo dibutuhkan seorang teman. Ryo pun setuju untuk tinggal bersama mereka. Setelah itu Ryo belajar banyak hal dari mereka. Sudah 1 tahun semenjak Ryo dan Latifah tinggal di desa, bertepatan dengan hari festival tahunan, Ryo dan Latifah akan resmi menjadi penduduk setelah dicium oleh Dreyas, sang roh agung. Setelah acara peresmian itu selesai, malam harinya mereka merayakan pesta yang meriah. Scene berpindah ke tempat seseorang yang mencari sesuatu. Dari sini kita tahu nama orang itu setelah beberapa episode. Namanya adalah Reis. Reis mengambil sebuah telur, dan kemudian mereka pergi.
Di malam harinya mereka semua menikmati festival tahunan. Seperti biasa Rio menjadi rebutan gadis-gadis cantik. Setelah itu Rio mengajak Latifah untuk membicarakan sesuatu. Setelah cukup jauh dari keramaian, Rio memulai pembicaraan. Rio menanyakan apakah Latifah menikmati tinggal di desa ini. Latifah menjawab dia sangat menikmatinya, apalagi bisa tinggal serumah bareng Rio. Rio pun mengatakan bahwa dia akan meninggalkan desa, karena tujuan utamanya adalah pergi ke Yagumo. Latifah meminta agar dia bisa ikut, namun Rio melarangnya, karena entah bahaya apa yang menanti di depan sana. Mendengar hal itu Latifah pergi dengan rasa kesal. Shin berpindah ke tempat Reis, karena sudah malam dia berniat untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Reis pergi untuk memeriksa keadaan sekitar. Sebelum pergi dia memberikan sebuah artefak jika dia menelannya maka Reis bisa tahu posisinya, dan berpesan jika terjadi sesuatu jangan sungkan untuk lari dan meninggalkannya. Terlihat dari kejauhan nampak segerombolan naga yang sedang mencari telurnya. Terlihat Reis yang kembali ke sarang para naga tersebut. Dia menggunakan bawahannya sebagai umpan agar dia bisa mengambil semua telur naga dengan tenang. Para tetua merasakan ancaman, mereka mengumpulkan prajurit pilihan untuk mencari tahu bahaya apa yang mendekati desa. Dari atas Sarah melihat seseorang yang mencurigakan, dia beserta yang lain turun, untuk memastikan, karena panik pria itu kabur sambil menunggangi Griffon. Karena tak mau menurut terpaksa mereka melancarkan serangan. Namun naas di atas langit bertemu dengan naga. Naga itu menyerangnya karena dia membawa telurnya. Shin berpindah ke tempat Reis setelah dia memindahkan semua telurnya dengan sirih teleportasi. Dia membunuh anak buahnya dengan cara memecahkan kristal di tangannya. Dengan instan bawahannya tewas dan menjatuhkan telurnya, yang hampir mengenai Latifah. Naga itu pun mengamuk karena melihat telurnya pecah. Shin berpindah ke desa di sana sedang terjadi kepanikan. Para tetua mengimbau para warga untuk evakuasi secepatnya. Rio yang baru sampai bertanya apa yang terjadi. Dominic menjelaskan ada segerombolan naga yang mendekat ke arah desa. Sarah dan yang lain sedang menjegat naga di atas hutan. Mendengar hal itu Rio baru ingat bahwa Latifah masih di dalam hutan. Shin berganti memperlihatkan Latifah yang sedang diserang oleh naga hitam. Untung saja ada Alma yang menolong Latifah. Setelah mengamankan Latifah, Alma memanggil roh berwujud hewan untuk bertarung melawan naga tersebut. Namun Alma bukan apa-apa bagi naga tersebut. Dengan mudah dia mengalahkannya. Melihat Alma dikalahkan Latifah pun membantunya. Hampir saja Latifah menjadi waifu Gepret. Untung ada Rio yang tepat waktunya menyelamatkannya. Dan terjadilah pertarungan epik antara Rio dan naga tersebut. Mereka saling beradu kemampuan. Sampai pada akhirnya Rio mengalahkannya. Melihat pemimpin mereka mati, para naga tersisa kembali ke sarang mereka. Pagi harinya Latifah meminta maaf atas kejadian tadi malam. Latifah menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan bahwa dirinya pernah mati sekali. Dulunya Latifah seorang manusia, kemudian dia bereinkarnasi ke dunia ini. Dulu dia tinggal di sebuah tempat bernama Jepang. Rio mempercayai cerita Latifah karena dia juga sama seperti Latifah. Rio sudah lama ingin menanyakan hal itu. Namun karena mental Latifah masih kacau jadi Rio menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya Rio berpamitan kepada para tetua. Mereka memberikan Rio banyak hadiah seperti pedang, obat-obatan, dan makanan, serta artefak yang mampu menyimpan barang dalam dimensi storage. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke Latifah, Rio pun berangkat menuju Yagumo.
Dan berakhir sudah untuk bagian 3, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe.